Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijaga dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Selamat datang di channel gua. Jadi saat ini kita masih menceritakan suatu kisah atau tragedi yang terjadi di suatu desa yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang mana di desa itu atau desa X sedang membangun suatu proyek untuk mengubah hutan baru menjadi tempat wisata alam. Tapi semuanya harus terhenti karena penghuni tak kasat mata yang ada di hutan baru itu marah dan mengganggu serta menteror semua pekerja proyek dan warga yang ada di desa X. Dan sebagian alasan kenapa proyek itu dihentikan karena penghuni tak kasat mata yang ada di hutan baru itu meminta tumbal yang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Tonton di part pertama dan part kedua. Linknya gua simpan di deskripsi, oke? Dan ini hanya sekedar mengingatkan bahwa apa yang gue ceritakan adalah berdasarkan kisah nyata dan gak ada maksud untuk menakut-nakuti kalian, karena sesungguhnya walaupun dunia kita dan dunia mereka saling berdampingan, tapi tetap kita sebagai manusia adalah makhluk yang jauh lebih sempurna atau lebih mulia dibandingkan dengan mereka. Dan ingat, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita dan yang terjadi dalam kisah ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua yang hidup termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan cara kita meninggal dunia pasti berbeda-beda. Dan semoga kita semua bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mari kita buka pintu gerbang alam mereka. Seperti yang kita ketahui dari kisah sebelumnya, yaitu meninggalnya wanita hamil, remaja tanggung, dan warga lain dari desa X, itu ada kaitannya dengan proyek yang kini sudah resmi ditutup. Dan mereka yang meninggal dunia adalah tumbal dari sebagian proyek yang sudah mereka jalankan sebelumnya. Dan di luar dugaan pula, silahkan kalian mau percaya atau tidak, ternyata mereka warga desa X yang meninggal dunia ada di kerajaan goib yang ada di hutan baru. Jadi mungkin maksudnya walaupun jasad mereka sudah dikuburkan, tapi ruh dan sukma mereka mungkin ditarik ke kerajaan goib yang ada di hutan baru itu. Dan yang bikin merindingnya lagi, ternyata keberadaan mereka di kerajaan goib itu beraneka ragam dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ada yang dijadikan penopang jembatan, ada yang dipekerjakan secara paksa seperti Romusa, dan lain sebagainya. Ternyata kerajaan goib itu dari mulai bangunan, nama kerajaannya, hingga para pelayan yang ada di kerajaan goib itu semuanya mempunyai cerita tersendiri. Dan bangunan yang bisa dilihat oleh mata seorang indigo terlihat megah dan kokoh layaknya bangunan kerajaan yang ada di dunia nyata. Ternyata jika terus dipandangi, sebenarnya bangunan tersebut sangatlah menyeramkan karena alat-alat bangunan yang digunakan sangat tidak lazim. Seperti penjaga gerbang kerajaan tersebut adalah 7 makhluk dengan perawakannya sangat besar dan berbulu hitam lebat, serta berkepala besar dengan wajah yang menyeramkan, genderuwo. Lalu ada juga jembatan dengan tiang penyanggahnya adalah wanita hamil dan remaja tanggung. Ingatkan kalian dengan mereka? Dan ternyata warga desa X pun yang meninggal waktu itu, ternyata mereka pun ada di kerajaan goib tersebut. Ada yang dijadikan budak atau pelayan kerajaan, ada yang kerjanya hanya mengipasi ratu jin, ada pula yang disuruh kerja paksa seperti Romusa, dan yang paling parahnya lagi, ada juga yang dijadikan sebagai pijakan kloset. Kita kembali kepada orang pintar yang ada di desa X. Ternyata orang pintar itu pun merasa heran, kenapa banyak korban yang berjatuhan dan kekejaman mereka seolah-olah sulit dikendalikan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa proyek itu sudah resmi ditutup. Sampai tiba pada waktunya, ada seorang kakek-kakek yang kerasukan sampai berhari-hari. Pada awalnya orang pintar itu mengira yang merasuki kakek-kakek itu adalah penghuni dari kerajaan goib di hutan baru. Ternyata setelah diselidiki, yang merasuki kakek-kakek itu bukan berasal dari kerajaan goib yang ada di hutan baru.
melainkan makhluk tak kasat mata penghuni Sungai Cimuncang, yaitu sungai pembatas antara Desa X dengan hutan baru. Dan nama makhluk penghuni Sungai Cimuncang itu adalah Nyonya Warsih. Jadi di sini gue gak tahu ya apa maksudnya dari panggilan Nyonya Warsih itu sesuai panggilan dari Desa X. Dan Nyonya Warsih sangat sulit dikeluarkan oleh orang pintar itu dari tubuh sang kakek. Akan tetapi di tengah-tengah ketegangan itu, kakek-kakek yang masih kerasukan oleh Nyonya Warsih memberikan suatu peringatan, yaitu jika ingin urusan Desa X dengan kerajaan goib itu berakhir tanpa ada lagi korban yang berjatuhan, maka kalian harus menyembelih kambing kendit dan kepalanya harus kalian kubur di setiap gang atau jalan yang menuju ke hutan baru di mana kerajaan goib itu berada. Kebetulan gang dan jalan yang menuju ke hutan baru itu ada 2 gang, yang berarti mereka pun harus menyembelih 2 kambing kendit yang nantinya kepala kambing itu harus dikubur di gang-gang tersebut. Dan setelah komunikasi antara orang pintar dan Nyonya Warsih selesai, orang pintar itu pun meminta Nyonya Warsih untuk keluar dari tubuh kakek-kakek itu. Tapi dia sangat ngeyel, disuruh keluar malah minta yang aneh-aneh, yaitu minta telur angsa yang sudah busuk. Singkat cerita, setelah salah satu warga menemukan telur angsa yang busuk sesuai permintaan Nyonya Warsih, lalu diberikanlah telur itu ke Nyonya Warsih yang masih ada dalam tubuh kakek itu. Setelah diterima, lalu telur itu dilemparkan ke arah salah satu gang yang menuju ke hutan baru. Oh, ternyata rumah si kakek itu berada di salah satu gang yang menuju ke hutan baru. Dan ajaibnya lagi, di saat telur itu dilemparkan oleh Nyonya Warsih, telur itu tidak pecah dan malah menggelinding lurus menuju gang, dan sampai akhirnya telur itu sampai ke sungai dan tercubur di Sungai Cimuncang. Lalu Nyonya Warsih pun mengatakan permintaan yang kedua, yaitu dia meminta minuman yang berwarna merah, bukan Fanta ya. Mungkin dari kalian bisa mendebak ya apa maksudnya. Ya, darah segar dari ayam camanik. Karena merasa dipermainkan, akhirnya orang pintar itu pun menolak untuk memberikan permintaan keduanya itu. Dan dengan tegas, orang pintar itu berkata, "Jika kamu tidak keluar, maka saya akan paksa kamu untuk keluar." Tapi Nyonya Warsih malah ketawa seperti Mbak Kunti. Lalu Nyonya Warsih berkata dengan manja, "Anjir, jika kamu ingin saya keluar dari tubuh ini, maka saya minta digendong untuk pulang ke Cimuncang." Orang pintar itu pun geleng-geleng kepala mendengar permintaan tersebut. Lalu dia pun menanyakan kepada warga yang ikut menyaksikan hal tersebut, "Apakah di antara kalian ada yang mau menggendong kakek ini?" Lalu ada satu orang bapak-bapak yang menyanggupi hal tersebut. Dan di saat bapak-bapak itu bilang sanggup, tiba-tiba badannya merasa berat, padahal belum menggendong ya. Tiba-tiba badannya merasa berat dan kedua tangannya bergerak sendiri ke belakang dengan posisi layaknya sedang menggendong. Lalu kakek itu pun sadar, dan warga yang menggendong Nyonya Warsih pun mulai bergerak jalan ke arah Cimuncang ditemani oleh orang pintar itu. Warga lain yang ada di TKP tidak bisa melihat Nyonya Warsih yang sedang digendong oleh si bapak-bapak itu, tapi mereka hanya melihat bapak-bapak itu menggendong dengan tangan kosong. Sebagai penjelasan bahwa Nyonya Warsih adalah hantu yang tidak asing bagi warga Desa X. Keesokan harinya, orang pintar itu pun langsung menemui pengelola proyek di hutan baru dan menceritakan semuanya. Singkat cerita, mereka pun mencari 2 ekor kambing kendit, dan setelah dapat, dengan segera ritual itu pun dilaksanakan. Lalu
Setelah kambing kendit itu disembelih, masing-masing dari kepala kambing itu dikubur di 2 gang yang menuju ke arah hutan baru. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Nyonya Warsih, setelah semuanya selesai, ritual selesai, kepala kambing langsung dikuburkan, keadaan desa X pun kembali normal. Tanpa ada gangguan-gangguan dari penghuni kerajaan goib yang ada di hutan baru. Dan yang semula kejadian-kejadian itu dirahasiakan, kini kisah hutan baru dan kerajaan Gedong Mane sudah menjadi buah bibir bagi warga desa X. Dan satu fakta lagi terkuak, ternyata kekejaman para penghuni kerajaan goib itu bukan hanya karena terganggu oleh proyek pembangunan, tapi mereka, para penghuni kerajaan goib itu juga merasa tercemar oleh pengunjung-pengunjung yang berbuat mesum saat proyek itu masih berjalan. Oke teman-teman, gimana nih ceritanya? Kalau menurut gua sih menegangkan juga dan cukup keren juga ya. Dan terima kasih juga buat narasumber yang namanya gak bisa gua sebutkan ya, yang sudah mengizinkan gua untuk mengangkat kisah ini. Oleh karena itu, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu di channel Bucek Jurik, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Karena insya Allah cerita yang akan gua bawakan selanjutnya yaitu perjalanan seorang anak indigo. Dan jangan lupa juga untuk like dan share cerita ini ke teman-teman kalian agar gua bisa lebih semangat lagi di dalam mencari kisah-kisah menarik lainnya.